Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Nomi, sudah siri yang ke-6. Ya, Nomi apa kabar, sihat? Alhamdulillah baik Om. Om sendiri gimana kabarnya? Sihat. Bagaimana kehidupan Nomi sehari-hari? Kehidupan sehari-hari lancar sih Om. Lancar ya? Ya, duit juga lancar. Nomi, saya ini baru pulang daripada Indonesia. Dari mana tuh Om? Daripada Kota Medan. Ya. Okey. Kebetulan saya dijemput sebagai dosen tamu di salah sebuah universitas di Kota Medan. Tetapi yang berbeza pada kali ini ialah anak-anak kuliah, mahasiswa dan mahasiswi itu apabila sesi soal jawab, ada juga yang bertanya tentang sebuah drama Malaysia yang bertajuk Bida'ah yang kabarnya meletup di Indonesia. Nomi ada melihat drama Bida'ah itu? Justru saya mau bertanya sama Om nih, karena Om orang Malaysia. Kalau saya nih soalnya sering ditanyain juga Om sama teman-teman di Indonesia. Okey. Tentang Bida'ah. Ya. Dan saya juga bingung ya bacanya Bida'ah. Jadi banyak juga yang membuat itu pro and cons, kontroversi ya, harus nyebutnya kayak gimana. Dia sebutannya itu ada kata bid'ah. Ya, itu kan tergantung kepada ya. Tetapi kesan daripada drama itu, akhirnya saya juga merasa bangga kerana sepengalaman saya sangat kurang sebenarnya drama-drama di Malaysia ini yang akhirnya booming dan meletup di Indonesia. Kan? Tapi kalau drama-drama Indonesia di Malaysia itu dulu ada drama-drama jam 3 petang, TV3, bawang putih, bawang merah kan. Tapi pada kali ini drama Malaysia pula meletup di satu talian siaran online yang drama Bida'ah ini. Om sendiri nonton nggak Bida'ah ini? Itu yang kita nak bahaskan pada kali ini, podcast kita tentang drama Bida'ah. Om Budi, ya. Sepengetahuan aku ya, itu Bida'ah itu kayaknya film agama. Tapi sebenarnya di sepengetahuan Om sebagai orang Malaysia, Bida'ah ini berbicara tentang apa Om? Dia berlatar belakangkan kisah agama. Tetapi banyak plot itu plot manipulasi soal ketaksupan kepada pemimpin, ruang manipulasi bagaimana pemimpin itu terhadap anak didiknya, terhadap anak jemaahnya. Itu yang cuba untuk disampaikan. Cuma Nomi, ini merupakan orang yang terkenal di Malaysia yang membuat filem ini. Aktor utama itu adalah Faizal Hussein. Ya, Faizal Hussein ini dia melakonkan watak Walid itu sendiri. Tetapi ada orang di belakang tabir seperti Erma Fatimah. Itu antara produser drama yang popular di Malaysia. Dan pelakon-pelakon lain juga, Nomi, yang melakukan filem tersebut. Kita ada handsome guy, Fatah Amin. Fatah Amin ini dia melakonkan watak sebagai Hambali. Dan kemudian kalau kita tengok ada juga yang melakonkan watak sebagai Baiduri. Tetapi secara khususnya, dia adalah satu filem berlatar belakangkan agama. Saya difahamkan Erma Fatimah bila dia buat begini, dia ambil kira kisah-kisah sebenar yang beliau pernah lalui. Jadi elemen manipulasi agama itu ada dalam filem ini. Ya. Dan menurut Om, apakah ini hal yang dibuat-buat atau ini sebenarnya kisah nyata di kehidupan sehari-hari, apalagi di Malaysia? Sukar untuk saya katakan begitu. Tetapi ada satu perkara yang pada saya benda ini boleh berlaku di mana-mana organisasi. Yang pertama itu soal ketaksupan kepada pemimpin. Kan kalau kita sudah terlalu taksub, dan kalau kita tengok ada adegan-adegan yang seperti apa meminum air basuh kaki, kan? Itu semua adalah elemen ketaksupan. Yang kedua ialah bagaimana pemimpin itu memanipulasi peluang yang dia ada. Dan apabila dia telah anak didiknya itu sudah taksub dan ada peluang, jadi itu sangat mudah sebenarnya untuk dimanipulasi. Dalam konteks Malaysia, dulu sekitar tahun 1994 ada pergerakan juga yang berasaskan agama, iaitu ARKAM.
pada tahun 1994 itu gerakan itu diharamkan oleh pihak kerajaan, oleh pihak pemerintah. Adalah ulasan-ulasan yang disebabkan gerakan itu diharamkan. Dan kemudian sekitar tahun 1997 ada satu lagi yang disebut sebagai Kerajaan Langit Ayah Pen. Ini di Terengganu. Ada juga di Ulu Besut kalau tidak silap saya. Jadi elemen-elemen ini sentiasa ada berlaku kerana dua perkara tadi, iaitu saya sebutkan ada peluang, yang pertama, yang kedua ketaksupan. Jadi kalau di Indonesia perkara begini pernah berlaku atau macam mana, Naomi? Kalau di Indonesia, Om, perkara, saya rasa semua negara kemungkinan besar banyak yang mengalami ajaran-ajaran sesat seperti ini. Okay. Tapi di Indonesia biasanya hal-hal ini terjadi ketika orang-orang tersebut, mohon maaf, tidak mendapatkan pengetahuan dasar. Contohnya gini, Om. Mereka biasanya membidik calon potensial itu biasanya orang-orang yang tidak atau kurang berpengetahuan. Prospek. Ya, prospek ya. Tapi ada juga, Om, beberapa kisah di mana ini dimulai juga dengan orang-orang yang pengangguran. Mana orang itu susah ya? Iya, jadinya memudahkan sekali untuk dimanipulasi. Doktrin itu mudah masuk. Ya, dan biasanya saya rasa yang relate di Indonesia dengan kisah Walid ini banyak kasus-kasus para petinggi-petinggi, mungkin petinggi agama gitu, yang kemungkinan besar menggunakan embel-embel agama ini untuk mengambil kepentingan pribadinya, khususnya dalam konteks nafsu, pelecehan seksual, kayak gitu. Dan ini biasanya terjadinya malah justru di pondok pesantren gitu. Berlaku ya. Berlaku. Cuma Naomi, setahun lepas atau setahun 2 tahun lepas ada sebuah filem, iaitu filem Mat Kilau. Ini booming di Malaysia, sekitar 100 juta ringgit Malaysia kutipan. Tetapi apabila filem itu dibawa ke Indonesia, ditayangkan, dia tidak mendapat sambutan yang seperti kita jangkakan. Tetapi bila Walid ini, kalau kita tengok, yalah, student saya juga bertanya macam-macam berkaitan dengan drama Walid itu. Pada Naomi, sebagai orang Indonesia, kenapa agaknya filem ini booming di Indonesia? Drama ini. Sebenarnya menurut saya, Om ya, pertama ini ada kutipan-kutipan dialog yang cukup menarik orang. Kayak bayangkan muka Walid, seperti itu. Itu dekat-dekat. Ya, karena impresi muka Walid plus dengan kalimat kayak gitu. Mana dialog-dialog yang disampaikan. Ya, jadinya membuat seolah-olah kita make fun of it. Membuat itu jadi hal yang candaan lah gitu. Ada juga saya lihat dialog yang Walid nak Dewi boleh. Ya, hal-hal yang kayak gitu kan kayak sebenarnya agak berani ya, agak frontal untuk ngucapin kayak gitu ya, Om ya. Tapi ketika itu masuk plus itu ditayangkan mungkin secuplikan-secuplikan di platform yang sangat singkat kayak mungkin TikTok atau IG Reels, kadang orang jadi penasaran kan, emang ada berita apa nih sampai orang mau ada menyebut nama gitu kan. Walid nak Dewi, siapa sih Dewi ini, siapa sih Walid ini gitu. Dan mungkin karena di Indonesia lagi happening, Om, yang berhubungan dengan misalnya kalau orang punya hubungan lebih dari 2 atau lebih dari 3, mungkin seolah-olah kayak selingkuh lah ya. Itu tuh jadi kayak hal-hal yang tabu. Bukan tabu, Om, tapi lebih ke arah menarik untuk orang Indonesia gosipkan. Digosipkan. Maknanya filem itu booming di Indonesia, pertama kerana kisah-kisah seperti Walid itu juga berlaku di Indonesia. Betul. Yang kedua, kerana dialog-dialog dalam filem drama Bid'ah ini dekat di hati mereka, dekat di hati para penonton, dan ada elemen-elemen gosip yang kita nak sampaikan. Banyak lagi perkara, Naomi, yang kita nak sembang pasal Bid'ah. Tunggu.
Nomi, saya sebutkan tadi filem Mat Kilau dibawa ke bioskop Pawagam Indonesia, tetapi juga tidak booming. Tetapi tiba-tiba drama ini yang dipaparkan secara online mulai dalam bulan Mac, dan pada hari ini kalau di Indonesia itu dikatakan sudah dipertontonkan oleh 2.5 bilion penonton yang ada. Dan saya fikir ini cukup sangat kita rasa sebagai orang Malaysia, dan semua orang tahu Erma Fatimah bukan orang yang kaleng-kaleng, memang orang yang sangat hebat dalam membuat filem semenjak dari zaman beliau muda lagi dahulu. Jadi sebenarnya Nomi pandang filem Bid'ah ini filem bagaimana? Ringan, penuh konflik, atau sampai anak-anak seusia Nomi pun gemar juga menonton Bid'ah ini? Kalau dibilang ringan, sebenarnya enggak ya Om ya. Beritanya ini cukup berat menurut aku. Karena ini menyentil hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dan ini pasti nggak boleh sembarang untuk ngebuat film ini ya Om ya. Walaupun dalam tanda kutip banyak aliran sesat, dia juga harus memilih aliran sesat mana yang bisa dipertontonkan dan jadi contoh. Dan menurut aku, ketika anak-anak muda menonton ini, mungkin awalnya mereka cuma mikir ini hal-hal lelucon, kayak yang tadi aku bilang, ada dialog-dialog lucu nih, kayak gitu, bayangkan, gitu kan. Tapi pas mereka nonton, mungkin ini sesuatu yang akhirnya menggerakkan pemikiran kritis kita juga sih, bahwa ternyata hal-hal kayak gini tuh ada ya. Dan kadang-kala ya Om ya, aku juga mikir sih, kalau misalnya nih, bisa nggak ya hal-hal gitu tuh bisa menyerang orang-orang berpendidikan, atau apakah mereka hanya bisa berlaku ke orang-orang yang misalnya kurang secara pendidikan, atau misalnya mereka kenapa ya ada orang yang mudah terpengaruh hanya karena saya nggak tahu pesona seperti apa yang dimiliki seorang Walid itu gitu loh. Cuma Nomi, saya orang yang mengkaji propaganda. Kan dalam bermain seni propaganda ini sebenarnya elemen yang paling kuat sekali adalah elemen personality, plus kalau personality itu dikaitkan dengan agama. Jadi kalau kita lihat konflik-konflik yang dirasai oleh Walid itu sendiri adalah konflik-konflik as a leaders, sebagai seorang pemimpin, dan oleh kerana dia pemimpin sebuah pergerakan agama dengan figura agama, dengan janggut, dengan jubah, jadi nak menunjukkan juga figura-figura kepimpinan tidak lari daripada konflik. Dan kalau kita tengok selepas ini, kita akan tontonkan juga ialah bagaimana sebenarnya konflik ini berlaku. Dan kalau kita lihat konflik itu boleh berlaku kepada sesiapa saja, terutama yang melibatkan keperluan seksual. Cuba kita tengok konflik yang dirasai oleh Walid itu sendiri. Walid adalah jelmaan Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayyubi kita sudah pun pulang. Walid perlukan pelapis di dalam jihad umat ini. Baiduri tak minatlah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kau jangan beradab. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya, mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Matlamat kita sama. Saya bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Ilman. Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju syurga. Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah, bukan membelakangkan Allah macam ni. Siapa kau tertentukan betul atau salah? Kebaliknya bukan mengajak aku tentang hukum. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah demi Allah dan Rasul. Adakah semua yang kami katakan ini benar? Okey, Nomi, kalau kita lihat YouTube tu tadi kan,
seolah-olah ada satu jemaah yang mahu dipertahankan, dan jemaah itu disebut sebagai jihad ummah, kan? Dan kemudian bagaimana Walid itu diterangkan sebagai mereka yang memanipulasi agama. Tapi kalau Nomi lihat, ya, kita pun tidak terlibat dalam jemaah tersebut. Sebenarnya Walid ini seorang hero, pahlawan ataupun penjahat? Ya. Seorang yang cukup biadab. Karena saya rasa ya, menggunakan agama untuk kepentingan pribadi itu adalah hal yang paling keji dan menjijikkan bagi umat manusia ya. Tapi seperti yang saya bilang, nggak mudah untuk bisa bilang seperti itu ketika kita ada di bagian mereka tersebut ya. Ya, jadi kalau saya di posisi menganggap dia penjahat, kalau saya adalah jemaah dia, saya menganggap dia pahlawan. Ya, mungkin kerana terhipnosis. Ya, betul. Ya, itu sebab saya di peringkat awal tadi saya ada message sebenarnya dalam drama ini. Yang pertama itu adalah manipulasi itu hanya boleh berlaku apabila ada ketaksupan daripada anak jemaah itu kepada pimpinan, kan? Dan yang kedua, bagaimana pimpinan itu sendiri akhirnya mengambil peluang. Kalau sampai sanggup minum air kaki dan sebagainya, kan? Saya fikir kalau orang yang waras, mereka tidak lakukan sebegitu. Tapi ya, Om ya, menurut saya Om, ini adalah salah satu kenapa Al-Quran bilang pertama itu kata pertamanya ikro, itu baca. Karena banyak orang yang saat ini tidak melihat untuk membaca, tetapi melihat untuk mendengar. Jadi mereka Nomi, saya sudah jadi ahli falsafah yang tinggi. Tidak Om, ini hal yang biasa. Tapi saya melihat rata-rata sekarang mau di agama manapun yang saya lihat, kebanyakannya orang lebih suka mendengar ceramah, bukan membaca dari sumbernya. Dan ini yang menjadikan masalah kenapa agama menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu. Wah, ini panjang lagi kisah nih kalau kita nak debatkan. Tapi ternyata Nomi, membaca itu sepatutnya lebih penting daripada mendengar. Betul. Nomi. Ya Om. Nomi sebut tadi bahawa antara drama ini booming, penasaran di Indonesia kerana dialog-dialognya itu. Dan bila di media sosial, FYP saya, antara dialog yang sangat kerap untuk dilafazkan itu adalah pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan ternyata dialog itu saya ingat ribuan orang yang melakonkan semula. Saya fikir Nomi itu secara tidak langsung membantu jumlah penonton 2.5 bilion yang menonton drama tersebut. Sebagai seorang anak muda, Nomi melihat bagaimana cuplikan-cuplikan di media sosial itu. Bagus ya Om ya. Iya. Soalnya menurut saya ini cara baru untuk marketing ya, cara baru untuk free marketing. Iya, free marketing. Istilahnya mungkin free campaign ya. Karena anak-anak muda itu kadangkala demi memenuhi kualitas kontennya, dia perlu eksplorasi, dan Walid bisa jadi salah satu inspirasi untuk, bukan inspirasi yang aneh-aneh ya, inspirasi untuk berkreatif, kayak mau bobo terus mereka akhirnya jadi takut, seolah-olah jadi takut membayangkan muka Walid, yang artinya mungkin kedepannya itu bisa menjadi gambaran kalau misalnya orang-orang terhipnotis dengan muka Walid, dia jadi mikir dua kali gitu. Oh, ada ciri-ciri yang orang-orang yang kayak gini gitu. Tetapi diparodikan juga. Iya, betul Om. Dan menurut saya itu kreativitasnya anak muda ya. Saya belum lihat di generasi Om mencoba bayangkan muka saya gitu, nggak canda. Ya menurut saya sih anak-anak muda yang harusnya melakukan kayak gini, yang kreatif-kreatif ya Om ya. Tetapi secara tidak langsung dia memberi free marketing.
promosi percuma kepada drama bid'ah tersebut, dan akhirnya membuatkan orang tertanya-tanya, ini cuplikan daripada cerita apa? Oh, rupanya cerita bid'ah. Mahu menonton di mana? Oh, mahu menonton di salah satu portal online yang sedia ada. Kan? Macam Nomi sendiri. Nomi biasa setiap hari berapa jam di media sosial? Jangan disebut Om, nanti terlihat saya pengangguran. Enggak, bercanda Om. Okay. Paling 1 jam. 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam. Berapa kali dia masuk dalam FYP yang kita tidak, yang tiba-tiba kan kalau sesuatu video pendek itu menjadi popular, dia akan kerap masuk dalam media sosial kita. Jadi macam Nomi sendiri, menyebabkan Nomi berminat dengan bid'ah ini, ataukah sebab FYP tersebut? Okey, sejujurnya gini Om ya. Untungnya di dalam kisah bid'ah ini, parodi atau mungkin apapun campaign-campaign yang dibuat orang, itu tidak terlalu banyak spoiler. Maksudnya? Jadi kebiasaannya, contoh nih Om, kalau kita bandingkan ke drama Korea, kadang mereka tuh bikin spoiler sampai seluruh episode itu ada di platform itu. Jadi kita nggak mencoba menonton di platform aslinya. Karena kan udah ada cuplikan part 1, part berapa gitu ya Om ya. Dia mengambil keseluruhan. Iya, walaupun itu di partisi ya, part 1, part berapa gitu. Tapi kalau di kisah bid'ah ini, bagusnya tidak banyak, bahkan saya belum pernah sih ngelihat yang benar-benar full versi ada di platform tempat campaign ini ada. Jadi gara-gara mereka bilangnya cuma yang kayak bayangkan muka Walid nah Dewi boleh. Kadang karena itu sepenggal kan kita jadi ada rasa penasaran ya Om ya. Makanya saya jadinya nonton. Saya sih nonton karena saya kepo seganteng apa sih Walid ini sampai air kakinya aja untuk mau diminum orang. Dan sebenarnya gini sih Om, kadang ketika pas nonton kayak gitu, selain saya berpikir, saya merasa kayak ada orang mau ya minum kayak gitu. Kerana taksub. Iya Om. Tapi Nomi, kalau kita tengok cuba kita tengok rakaman YouTube yang mereka, kita tengok berapa banyak parodi yang mereka buat. Kita tonton. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. 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 Walid nak anak-anak Walid. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid nak anak-anak Walid. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Walid nak anak-anak Walid. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Pejamkan mata, lalu bayangkan muka Walid. Menurut Om Budi, di antara semua parodi anak-anak muda ini, mana yang cocok dan selera Om Budi yang sudah tua ini? Saya tidak tua, saya cuma lahir lebih awal saja. Okey. Saya melihat, Nomi, parodi-parodi ini dibuat tanpa paksaan. Okey? Iaitu mereka sendiri mahukan parodi mereka ini ditonton oleh orang lain dan juga mendapat hits daripada para penonton yang menonton. Cuma saya tengok tadi, sepatutnya dialog tadi ditukar. Jadi apa itu Om? Pejamkan mata, ingatkan Om Budi. Kita jumpa lagi segmen yang seterusnya. Om Budi, Yep. menurut Om, Ya. Faizal Hussein ni
berhasil nggak ya memerankan Walid ini? Terus cocok nggak ya dia untuk memerankan Walid ini? Saya bukan orang filem, tetapi sebagai rakyat biasa, layman, saya fikir Faizal Hussein ni memang antara aktor yang terbaik yang ada di negara kita ini, di Malaysia, terutama daripada segi penghayatan filem. Dan seingat saya, antara filem yang pertama itu adalah filem yang diarahkan oleh S. Kandarisman, iaitu Penyamun Si Bongkok. Itu filem ini sekitar tahun 72, kalau tidak salah saya, filem Darah Panglima. Maknanya ini tahun saya dilahirkan, Nomi. Tetapi yang paling saya ingat sekali adalah filem Gila-Gila Remaja. Pada ketika itu tahun 86, orang lain naik jadi hero, naik motor, dia naik sepeda pada ketika itu. Dan kita ingat lagi, saya ingat Gila-Gila Remaja itu sangat kuat lah pada saya, yang dilakukan oleh Faizal Hussein. Bercerita tentang apa itu, Om? Itu bercerita tentang anak-anak muda, kan, pada ketika itu, remaja lah. Tetapi kalau Nomi melihat package yang ada, susuk tubuh Faizal Hussein ni melakonkan watak Walid itu, kan, cukup lah. Kalau Nomi tanya saya, tinggi, kemudian nampak as a charismatic leadership itu, kan, dengan jenggotnya panjang, kemudian dengan serbatnya. Pada ketika itu, pada saya, cukup komplit. Cuma saya difahamkan, Nomi, di Indonesia, ada juga yang marah-marah berkaitan dengan filem bid'ah ini. Iya, Om. Jadi banyak yang bilang, ini sebenarnya bid'ah ini tujuannya buat apa sih? Apakah dia mau menghina agama Islam? Karena ada seolah-olah kesannya jadi berhubungan dengan seksual. Padahal kan kayaknya bukan itu ya niatnya gitu. Nggak tahu deh, menurut Om sendiri kayak gimana menghadapi kontroversi ini? Naskah filem pada saya, selain daripada director, penulis skrip itu, dia tentulah memainkan peranan yang paling besar untuk menyampaikan idea propaganda itu sendiri, kan? Tapi kalau dalam filem ini, mengikut pembacaan kita, naskah oleh Erma Fatimah ini akhirnya beliau tulis dikatakan berdasarkan pengalaman peribadinya, kan. Tetapi pada saya, naratif itu kan boleh disampaikan dengan beberapa cara. Mungkin ada naratif itu yang ditokok tambah. Tetapi pada saya, jika benar realiti itu berlaku dan diakui, kan, manipulasi leader terhadap anak didik, manipulasi leader terhadap pasukan jemaah, itu memang benar berlaku. Tetapi kalau kita, macam saya melihat frame daripada sisi yang positif. Maksudnya, bagaimana untuk mengelakkan kita daripada menjadi terlalu taksub. Satu, kita mesti ada ilmu. Kedua, kita jangan membuta tuli mengikut kerana kita diberikan fikiran yang sama, kewarasan yang sama. Dan Al-Quran juga menyebut, adakah kamu tidak berfikir? Mengapa kamu tidak berfikir? Dan itu sebagainya. Pada saya positif berkaitan dengan filem bid'ah ini sendiri, drama ini. Tapi pada saya, pepatah Melayu ada sebut, kan, kalau kita tidak makan cili, kenapa pula kita nak rasa pedasnya? Kalau pepatah Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Itu sudah jadi lain. Oh, itu lain, Om. Iya, maksudnya kan dia harus mengenal siapa Walid. Salah. Jadi lebih ke arah mungkin mereka harus mengenal siapa. Jangan ikut membuta tuli lah. Iya. Kan? Jadi ikut membuta tuli ni pada saya tidak bagus. Kadang-kadang ketika sampai satu segmen yang sudah terlalu tinggi sangat, ketaksupan, kesetiaan, kadang-kadang kita mengikut itu tanpa soal. Dan ini sangat berbahaya. Dan ketika saya di universiti dulu, saya pemimpin pelajar, menyelesaikan juga 1-2 kes. Bagaimana mahasiswa wanita yang akhirnya mengikuti jemaah-jemaah tertentu akhirnya berhenti daripada universiti. Kan, tentunya daripada segi long term, soal keluarganya, family-nya. So bagaimana ketika itu kan pemerintah memberikan biaya beasiswa. Jadi siapa yang patut membayarnya? Jadi pada saya
jangan melakukan perkara pendek, ketaksupan pendek, kerana perjalanan hidup itu masih panjang lagi. Aku mau nanya sedikit boleh nggak ya Om? Ya. Om pernah mengalami pengalaman yang kayak gini nggak? Maksudnya entah ditawarin untuk ikut sekte tertentu atau mungkin teman yang ikut sekte tertentu. Apa maksudnya pernah mendapatkan hal-hal yang orang-orang tuh mencoba membuat Om ikut ke dalam hal-hal seperti bid'ah gini nggak? Ada, tetapi ini berlaku kerana ketika kita di universiti, kita adalah prospek leaders. Okey, tergantung kepada leaders pasukan-pasukan tertentu itu mahu mengambil kita bagaimana. Tetapi kerana pada ketika itu, ketika di universiti, saya ini mengikuti pasukan debat universiti, kemudian saya ini mengikuti orang yang gemar bercakap, kemudian critical thinking saya itu agak di luar batas. Kadang-kadang kan, jadi banyak the big why itu saya kerap akan bertanya, kalau saya mau ikut kamu, kenapa? Kan apa bezanya dengan yang lain? Itu mungkin akhirnya pasukan mereka itu approach, ya udahlah, ini si masuk Budiman kiri, keluar ini kanan. Masuk ke Budiman ini susah untuk terpengaruh dan untuk dipengaruhi. Kalau saya ada pengalaman Om. Ya. Tapi itu dia datang ke rumah. Oh. Ketuk pintu satu-satu setiap rumah. Oke. Dan mereka menjelaskan. Dan mereka membawa makanan. Oke. Ada membawa duit. Oke. Itu ada di Indonesia gitu. Ada beberapa sekte yang berani frontal gitu. Begitu ada. Ya. Kerana pada saya elemen idealisme, saya nak sebut dakwah, saya tidak pasti itu adalah pasukan agama atau tidak. Tetapi tidak dinafikan kalau orang itu cenderung tidak punya keperluan makan, pakai, kalau itu boleh dipenuhi oleh pasukan yang cuba untuk mempengaruhi, tidak ada alasan untuk ditolak, kan? Jadi kalau tidak, hari ini Nomi yang saya jumpa ini Nomi yang lain lah. Mungkin saya nggak di sini Om. Om Budi. Ya. Menurut Om Budi, film bid'ah ini memberikan pesan moral seperti apa? Terlalu banyak Nomi sebenarnya. Bahawa dalam kehidupan ini ada banyak sisi. Dan kita jangan terperangkap dengan sisi-sisi ketaksupan dan manipulasi oleh pemimpin. Sebagai contohnya. Apalagi pimpinan-pimpinan ini melabelkan dirinya daripada segi aspek agama. Itu sangat berbahaya. Ya, mungkin dalam drama Walid ini yang diberikan contoh itu sangat minimum. Mungkin kejadian the real mungkin lebih besar daripada itu yang kita tidak ketahui. Sebab itu saya melihat kalau kita tengok di media sosial, banyak juga komen-komen daripada publik yang menceritakan tentang pengalaman mereka tentang organisasi jemaah agama yang mereka ikuti. Bahkan kalau kita lihat contoh, lebih teruk lagi daripada itu pun berlaku. Cuma pada saya dalam kehidupan ini perlu banyak berfikir dan perlu banyak muhasabah dalam diri. Apa yang aku buat ini adakah betul ataupun tidak betul. Kalau ini sesuatu yang tidak betul, ya kita perbetulkan. Kalau seandainya Om, ada orang yang masuk di dalam kategori jemaah aliran sesat, ada nggak pesan Om buat mereka? Dia begini Nomi ya, orang yang mengikuti sesuatu aliran pemikiran ini sama ada dia kosong penuh dalam jiwanya atau dia terpengaruh kerana leadership. Sebab itu dalam mana-mana pemikiran leadership, teori-teori berkaitan dengan personality, hero analysis. Ya, ini memang ada kita pelajari. Dan sebab itu menjernihkan mereka yang sudah masuk itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Saya minta kawan-kawan saya yang jika ada yang terlibat kena sentiasa muhasabah diri. Cuma Nomi, dalam keadaan ini sebenarnya yang menyukarkan mereka itu kerana penglihatan itu sudah seolah-olah terpadam. Kan? Buta. Sudah buta. Itu sebab kalau Nomi lihat kan, mereka ini soal ketaksupan itu. Ini tidak, kalau kita lihat pentaksub agama yang ada di barat sebagai contohnya kan,
mereka sanggup menjual harta benda yang mereka ada demi untuk apa yang mereka faham dan apa yang mereka yakin. Dan banyak pertubuhan-pertubuhan yang akhirnya mengikut kata ketua dan akhirnya sanggup untuk membunuh diri. Itu keadaan yang sangat kritikal yang juga pernah berlaku di dunia ini. Kan Om ini sering mimpin ya Om ya, ke berbagai macam organisasi gitu. Menurut Om, apakah sisi seorang Walid itu bisa dipelajari atau itu memang naluri atau nature atau hal-hal bakat alami? Kalau saya, sebahagian kecilnya itu adalah bakat alami. Sebagai satu contoh kan, di Malaysia tahun lepas ada satu individu yang stature fizikalnya menarik lah, dan dikatakan dia ini mewakili punya darah ataupun keturunan dengan individu-individu yang hebat. Tetapi mungkin di peringkat awalnya itu dia try and error. Aku bagi arahan sebegini. Lulus. Okey. Aku cubakan memberikan tawaran kepada ahli jemaah untuk memberikan sekian-sekian harta dan pengorbanan. Mereka ikuti. Apa ini daripada satu fasa ke satu fasa, dan mereka sudah berjaya atau mereka sudah berjaya mengabui mata anak didiknya ataupun jemaahnya. Akhirnya ini boleh dilakukan secara konsisten dan secara yang Nomi sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata Om ya, berarti sebagai seorang yang sering melakukan leadership, menjadi pemimpin, sebenarnya hal seperti ini berarti bakatnya sudah ada. Dipoles lagi. Dengan hal-hal yang ternyata makin meyakinkan orang. Tetapi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya ialah kader atau ahli jemaahnya itu, kalau boleh jangan diberi terlalu nampak matanya terbuka dan pemikirannya berfikir. Itu sebab dalam percayalah sama Walid sebelum tidur bayangkan muka Walid. Nomi. Yes, Om. Indonesia dan Malaysia ini sepertinya sama budaya kan. Dalam episod yang lepas-lepas bila kita sebut serumpun, ramai yang tidak gembira dengan istilah itu. Tetapi realitinya budayanya sama kan. Betul. Sekitar berapa peratus penduduk Islam Indonesia ini? Mungkin sekitar 80%-an sih Om. 80%, maknanya majoriti lah. Iya, betul. Serupa juga di Malaysia kan. Nomi. Ya Om. Kita biasa di peringkat awal tu kita jawab isu-isu yang disampaikan pada komen-komen. Hari ini ada isu yang nak dibincangkan. Ada Om. Ya. Tapi komentarnya. Iya, komentarnya apa? Tidak sehot-hot sebelumnya. Jadi ini harusnya bisa dijawab ya. Maknanya sudah diterima publik. Maknanya kita sedang bersantai Om. Kita persiapkan materi yang agak kontroversial lagi. Oke Om. Ada yang bilang nih Om, dari Freeze Callis. Ini macam podcast zaman 90-an. Ya, pada saya itu satu pengiktirafan. Kalau dia tidak hidup zaman 90-an, jadi dia tidak bagi tahu lah lewat jalur podcast ini gitu. Ada podcast 90-an. Tapi pada saya memang kalau kita, sebab itu saya bawa Nomi juga, kita kolaborasi. Saya yang 90-an itu remaja, yang ketika Nomi 90-an itu belum lahir. Ya. Kan? Sudah Om. Sudah masih baby. Masih baby. Ya. Jadi kalau podcast itu adalah podcast 90-an, saya terima itu sebagai sesuatu yang pengiktirafan. Jadi untuk anak-anak muda yang ada di luar sana yang tidak mengetahui podcast 90-an, ya mungkin ini. Tetapi seingat kecil kan, mungkin pada ketika itu wawancara kan, antara pemimpin dan juga
host di stesen TV. Dan jadi saya terima aje lah kalau mungkin kalau aku boleh tambahin ya Om ya. Ini nih seharusnya jadi sebuah cara dan bukti bahwa sebenarnya beda usia itu bisa nyambung Om. Iya, karena nggak semua orang bisa berani untuk berbicara dengan orang yang lebih tua dengan berbagai macam topik. Dan ini kurang dihadapi oleh anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini. Hanya anak-anak tahun 90-an ya Om ya yang bisa kayak gini. Yang berani. Yang berani. Jadi soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Oh, pakcik bukan pure Malaysia. Lere itu apa Om? Dia itu sepertinya macam slang lah. Selanga. Kan, tetapi ialah kalau daripada segi sejarah, memang saya ada mbah yang berasal daripada Indonesia. Tetapi pada saya lahir di Malaysia. Jiwa raga saya sudah tentulah Nomi untuk Malaysia. Tetapi kalau darah, kalau hasil daripada makanan itu jadi darah, ya saya fikir banyak juga makanan Indonesia yang sesuai dengan selera saya. Kan, saya selera nasi Padang. Kan, kemudian saya seleranya adalah makan-makan di Ampera. Kan, saya seleranya juga nasi uduk. Makanan-makanan orang Aceh. Jadi pada saya itu tidak jadi satu masalah yang besar. Ada lagi soalan ni? Tapi Om, orang yang sama nih, namanya kan Brother Canariex 1391. Dia bilang, Om itu banyak darah campuran Indonesia. Boleh dilihat dari gaya pakcik. Emang kalau gaya orang Malaysia tuh beda ya sama gaya orang Indonesia? Kok dia bisa bilang Om itu kayak gaya orang Indonesia gitu. Terus nih Om, ada lagi yang bilang. Coba Om klarifikasi. Kayaknya tiap minggu Om harus klarifikasi bahwa nih Roy Sahrul, Budiman nih orang nih Indonesian kan? Nama yang kurang dengar di Malaysia. Kalau mungkin kalau kita beda budaya, beda cara besar, mungkin kurang lah. Tetapi mungkin kerana yang bertanya juga mungkin kurang pembacaan. Saya masih lagi sebagai kolumnis saya di Akhbar Sinar Harian. Itu ada kolom saya. Saya juga ada kolom saya di menyumbang artikel saya di portal Malaysia Kini. Saya juga merupakan penulis buku. Jadi mungkin kalau dia kurang mengenali saya, mungkin kerana kita beda hobi saja. Mungkin hobinya anak Gen Z itu main video gaming. Jadi usia saya begini tidak cocok sangat kalau saya. Berarti nama Budi itu universal. Dan kalau kita tengok di Facebook sekarang ini, ramai orang Malaysia yang namanya Budi. Jadi nggak boleh mengeneralisasikan hak milik bahwa Budi itu milik Indonesia. Itu boleh dijadikan isu podcast selanjutnya. Okey Nami, kawan-kawan yang ada di luar sana, terima kasih kerana dalam episod ini jangan lupa subscribe, like, komen. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih.